Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Firman Awaludin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Database Management System atau yang biasa kita kenal dengan DBMS. Untuk video selengkapnya kita simak video berikut ini. Database Management System atau DBMS merupakan sistem pengolahan database pada komputer yang digunakan untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS juga digunakan sebagai perantara antara user dengan basis data atau database. DBMS memiliki beberapa contoh. Di antaranya yang pertama ada MySQL, dan masing-masing ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Untuk MySQL memiliki kelebihan yang pertama adalah gratis, yang kedua selalu stabil dan cukup tangguh, yang ketiga keamanannya yang cukup baik, keempat sangat mendukung transaksi dan dukungan dari banyak komunitas, yang kelima sangat fleksibel dengan berbagai macam program. Yang terakhir dari kelebihan MySQL yaitu perkembangannya yang sangat cepat. Untuk kekurangannya sendiri, MySQL ini kurang mendukung koneksi bahasa pemrograman, misalkan seperti Visual Basic, VB Pro, dan Delphi. Yang kedua kekurangan untuk MySQL yaitu data yang dapat ditangani belum bisa cukup besar dan belum mendukung windowing function. Yang kedua ada Oracle. Oracle memiliki kelebihan yaitu terdapat beragam fitur yang bisa memenuhi tuntunan secara fleksibel dari organisasi atau perusahaan yang besar. Yang kedua bisa mendayagunakan lebih dari satu server dan dapat menyimpan data dengan cukup mudah. Yang ketiga kelebihannya yaitu performa pemrosesan transaksi yang sangat tinggi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pemakaiannya membutuhkan dana atau biaya yang cukup mahal karena diperlukan DBA yang cukup andal sebab DBMS ini cukup rumit. Yang ketiga ada Microsoft SQL Server yang memiliki kelebihan mampu mengelola data yang cukup besar, mempunyai kelebihan lagi untuk memanage user serta tiap usernya dapat diatur hak aksesnya terhadap pengaksesan database oleh DBA. Yang ketiga untuk tingkat pengamanannya sangat baik, jadi untuk data-datanya cukup aman untuk disimpan di Microsoft SQL Server ini. Yang keempat dapat melakukan atau memiliki backup dan fallback data. Yang terakhir memiliki kemampuan membuat database mirroring dan juga clustering. Untuk kekurangannya sendiri yaitu hanya bisa berjalan pada platform Microsoft Windows, dan kekurangannya software ini berlisensi dan tentunya pemakaiannya membutuhkan biaya yang tergolong cukup mahal. Yang terakhir ada MyAccess yang memiliki kemudahan mudah dalam penggunaan, terutama dalam memanipulasi tabel dan relasinya. Perintah SQL juga dapat dibuat pada Microsoft Access. Selain itu, fasilitas data security dan penyimpanan data jumlahnya cukup besar. Untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak dapat dipergunakan dengan gratis atau Microsoft Access harus berlisensi jika mau menggunakannya. Tidak hanya itu, untuk Microsoft Access tidak terlalu cocok seandainya diakses dengan jaringan. Mungkin itu untuk contoh-contoh DBMS. Yang selanjutnya Exam, yaitu software aplikasi open source yang dapat diinstal pada berbagai sistem operasi yang memiliki fungsi untuk membuat server sendiri pada PC atau laptop
atau dengan istilah localhost. Untuk cara menginstal Exam sendiri, yang pertama kita download dulu aplikasi Exam melalui web browser. Jika sudah, akan terlihat pesan apakah Anda yakin menginstalnya. Klik yes untuk melanjutkan. Pada tampilan selanjutnya akan muncul pilihan mengenai komponen yang akan diinstal. Mengenai komponen yang akan diinstal di Exam, yang ingin atau yang tidak ingin diinstal. Beberapa pilihan seperti Apache dan PHP adalah bagian yang paling penting untuk menjalankan website. Silakan centang MySQL dan PHP MyAdmin. Untuk pilihan lainnya biarkan saja. Yang keempat, silakan pilih folder tujuan di mana Exam akan diinstal. Yang kelima, pada halaman selanjutnya akan muncul pilihan apakah Anda ingin menginstal Bitnami untuk Exam. Bitnami sendiri ini digunakan untuk install WordPress, Drupal, dan Joomla secara otomatis. Yang terakhir, klik next untuk melanjutkan proses instalasi. Jika proses instalasinya telah selesai, Exam sudah bisa dibuka dan siap dijalankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara akses MySQL dengan localhost, dan juga akan menjelaskan serta mempraktekkan cara akses MySQL menggunakan command prompt. Baik, untuk cara akses MySQL dengan localhost, yang pertama kita buka dulu aplikasi Exam, kemudian klik start untuk Apache dan MySQL sampai tulisannya berwarna hijau seperti ini. Kemudian masuk ke web browser. Ini saya gunakan Google Chrome dan tuliskan localhost /php myadmin dan enter. Jika berhasil, akan masuk ke database MySQL. Baik, untuk cara akses MySQL menggunakan cmd, yang pertama ketikkan cd / untuk mengakses ke folder C. Jika sudah, ketikkan lagi cd spasi exam /mysql/bin untuk mengakses ke examnya terlebih dahulu. Enter. Jika sudah, ketikkan lagi mysql spasi /uroot. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini, berarti berhasil masuk ke MySQL-nya. Selanjutnya yaitu sintak SQL. Yang pertama, untuk membuat database. Di sini kita lihat ada create database DB perkuliahan. Berarti kita menggunakan database dengan nama DB perkuliahan. Yang kedua, untuk akses database, yang pertama kita buka dulu cmd, dan jika sudah masuk di cmd dan sudah terang folder C, klikkan exam/mysql. Jika sudah masuk di examnya, ketikkan mysql uroot, kemudian klik enter. Jika berhasil, akan masuk ke database tersebut. Yang ketiga, untuk menampilkan database yaitu menggunakan sintak show databases. Jangan lupa titik koma. Untuk aturan-aturan DDL dan DML sendiri, yang pertama, pengertian dari DDL yaitu Data Definition Language, yaitu kumpulan perintah SQL yang dapat digunakan untuk
mengelola, mengubah struktur data, tipe atau tipe data dari objek pada database seperti indeks, tabel, tiger, view, dan sebagainya. DDL sendiri dapat digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Perintah utama yang dapat digunakan pada DDL yaitu seperti create, rename, alter, dan drop. Sedangkan DML, kepanjangannya yaitu Data Manipulation Language, merupakan sekumpulan perintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi, baik untuk membuat, mengubah, maupun menghapus pada entitas database yang ada. Perintah utamanya dari DML adalah seperti update, delete, insert, dan select. Selanjutnya untuk sintaks DDL dan DML akan saya contohkan. Yang pertama, untuk sintaks DDL akan saya buatkan tabel. Di sini saya sudah membuat database dengan nama basis data. Jadi untuk sintaks membuat tabel, yang pertama kita ketikkan create tabel. Nama tabelnya kita gunakan siswa, kurung buka. Untuk memasukkan kolom kita gunakan, misalkan ada kolom list dengan tipe data integer, kita kasih primary key karena list tidak boleh sama. Kemudian yang kedua ada nama, kita menggunakan varchar dengan panjang 20. Yang ketiga ada kelas, varchar juga. Varchar jangan lupa titik koma. Jika sudah, klik enter. Jika tulisannya query OK, berarti berhasil terbuat tabel siswa. Yang kedua untuk sintaks DDL yang akan saya praktekkan yaitu alter, yaitu untuk menambah kolom dalam tabel siswa. Di sini akan saya tambahkan kolom umur. Untuk sintaksnya yaitu alter tabel, tadi nama tabelnya siswa, umur, dengan tipe data varchar, jangan lupa titik koma, kemudian enter. Jika ada keluar tulisan seperti ini berarti sudah berhasil ya. Selanjutnya ada sintaks rename, yaitu untuk mengubah nama tabel. Akan saya contohkan di sini. Tadi awalnya tabel siswa, akan saya ganti menjadi tabel. Rename tabel, masukkan nama tabel tadi siswa, kemudian rename menjadi nama tabel yang baru, kita ganti siswi, titik koma, enter. Jadi otomatis nama tabelnya sudah terganti menjadi siswi. Mungkin itu saja untuk sintaks DDL. Yang selanjutnya akan saya contohkan sintaks DML, yaitu insert, yaitu memasukkan data ke dalam tabel. Sintaksnya ini ya, insert itu nama tabel siswi, buka ada tadi kolomnya miss, nama, kelas, sama umur tadi yang sudah ditambahkan ya. Values, belum buka, ketika misalkan listnya ini untuk mengisi kolom, nama bisa kasih Firman, kelas 12,
umur 18. Kurung tutup, jangan lupa titik koma, klik enter. Jadi ini nanti tabelnya sudah terisi dengan NIS 123, nama Firman, kelas 12, umur 18. Untuk selanjutnya ada sintak update, yaitu untuk mengupdate isi dari tabel. Misalkan sini saya akan update tabel siswi, set atas nama Firman, coba titik koma, enter. Jika terjadi oke, berarti tabelnya sudah berhasil terupdate. Yang terakhir ada delete, yaitu untuk menghapus data dari tabel. Untuk sintaknya delete from tabel siswi where nama tadi tas nama Firman tadi. Jangan lupa titik koma, enter. Sudah berhasil terhapus. Kita coba lihat untuk isi tabelnya, yaitu menggunakan sintak select from siswi. Tulisannya empty, kenapa? Karena tadi sudah kita hapus ya, jadi isinya tabel udah kosong. Karena tadi cuma ada satu data yang terisi dan kemudian kita hapus, jadi isinya kosong. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sintak DTL dan DML. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.